Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Yo, berarti kemarin tuh kalian ada yang kurang hadisnya. Belum saya catatkan kan? Tuh. Selanjutnya yang bahas Subhan Rabbiyal Azim itu ada selanjutnya. Itu berarti di kitab kalian itu ada yang kurang. Nih, guys. Gimana? Ini hadis saya lah, hadisnya yang di situ kan kamu itu ada yang bilang, kan? Yang ini kan ada kan? Suaminya, kami tinggal tulis saja ini. Nah di situ kan ada kan, ya, tapi kan itu kan ada yang salah. Itu ada yang salah, berarti itu kan di situ bacanya gimana, coba baca. Ya, keluaran pembahasannya langsung itu bukan lanjutan hadis Subhan Rabbiyal Azim, bukan. Jadi Subhan Rabbiyal Azim kan kemarin kan itu gurisat lagu dia sajarotan fil jannah kan. Nah iya, selanjutnya dikaji ini lengkapnya hadisnya, kasih tempat biar bisa dimanai. Cukup itulah kita kan.
pasang pinggirnya itu. Dah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong, ya kan? Man utawi sabane wong. Qala iku lamun ngucap sapa man. Qala iku lamun ngucap sapa man. Qala iku lamun ngucap sapa man. Subhana rabbiyal a'la ing subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la ing subhana rabbiyal a'la. Ghafara mongko ngapura. Ghafara mongko ngapura. Allahu sapa Allah. Allahu sapa Allah. Allah sapa Allah lahu ketuwiman. Lahu ketuwiman. Lahu ketuwiman. Wa adkhala lan wa adkhala lan nglebokake sapa Allah. Wa adkhala lan memasukkan aja. Wa adkhala lan memasukkan sapa Allah, daripada kalian enggak itu terlalu susah. Wa adkhala lan memasukkan sapa Allah hu engman al jannata ing dalem surga. Al jannata ing dalem surga. Al jannata ing dalem surga. Jadi masih lanjutan dari bab yang ke-22, berarti bab tentang tasbih, fadilahnya tasbih. Tadi kemarin ada hadis yang mengatakan bahwasannya barang siapa membaca subhana rabbiyal azim, subhanallahi rabbiyal azim. Ada yang ini hadisnya membahas menjelaskan bahwasannya subhana rabbiyal a'la. Berarti barang siapa yang membaca subhana rabbiyal a'la maka akan diampuni dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah. Nah, berarti gini kesimpulannya, berarti ketika sholat kita kan ketika rukuk berarti bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, gitu kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau ketika sujud berarti subhana rabbiyal a'la. Jadi itu saja ketika satu sujudan. Ketika satu sujudan berarti kadang sunnahnya kan 3 kali, ya kan? Sunnah 3 kali. Jadi ketika 1 kali pun itu ya sudah cukup bacaannya sunnah. Ketika sunnah 3 kali ya sudah 3 kali. Nah, kayak gitu. Berarti ketika baca subhana rabbiyal azim itu fadilahnya kemarin ditanamkan Allah itu satu pohon di surga. Kalau subhana rabbiyal a'la ini fadilahnya diampuni dosa-dosanya. Nah, kayak gini. Jadi ketika di sholat itu aslinya full dengan zikir. Makanya zikir yang paling sempurna aslinya ya tetap sholat. Karena apa? Di situ kayak lengkap cara zikirnya. Dari awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah itu lengkap. Jadi fadilahnya ketika kalian tahu kalau mikir seandainya kok memang apa fadilahnya di sholat semuanya itu pasti banyak banget, nggak mungkin. Itu pasti ketika kalian bayangin pahalanya sholat itu mungkin kalian nggak kebayang apa dari segi satu persatu zikirnya. Nanti kayak gitu. Itu ada keistimewaan sendiri-sendiri di zikir ketika sholat itu. Nah, seperti halnya sholat itu memang puncaknya ketika ibadah.
ibadah yang utama keseharian kita yang memang sholat itu. Nah, berarti ketika barang siapa yang membaca Subhana Rabbiyal A'la, maka akan diampuni dosanya dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti ini janjinya Allah. Jadi janjinya Allah ketika memang orang itu memang selalu sholat, berarti kan sama halnya kan. Berarti kan Subhana Rabbiyal A'la berarti kan biasanya dibaca ketika sholat. Dan selanjutnya Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tasbihu. At-tasbihu utawi tasbih. Berarti tasbih tadi terkhususkan buat bacaan subhanallah. Subhanallah bacaannya beda-beda. Makanya bacaan tasbih itu ya subhanallah apa? Subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil apa? Subhanallah azim wa bihamdi. Itu ada banyak. Nah, at-tasbihu utawi tasbih yajlibu iku nare apa tasbih? Yajlibu iku nare apa tasbih? Yajlibu iku nare apa tasbih? Ar-rizqa ing rizki. Jadi hampir sama dengan hadis yang kemarin di bab yang di bab ya ini di bab istighfar. Di bab istighfar berarti kan al istighfar kasratul istighfar tajlibur rizqa. Jadi intinya gini aja. Bahwasanya hadis ini berarti barang siapa yang membaca tasbih tetap menarik rizki. Jadi bacaan tasbih itu bisa menarik rizki. Ini aja. Rizki berarti kita tahu rizki itu sesuatu nikmat yang memang diberikan kepada Allah untuk kita, gitu kan? Dari segi apapun itu pun rizki. Seperti halnya kalian itu bisa belajar tenang di sini pun itu pun juga rizki. Jadi rizki itu luas, bukan cuma harta. Makanya harusnya kalian itu sadar ketika kalian itu memang diberi rezeki kayak gini, itu jangan kamu sia-siakan. Karena enggak selamanya kamu bisa belajar tenang dan dapat ilmu itu seperti kali ini, waktu ini itu belum selamanya dapat kayak gitu. Makanya ketika di sini pun kalian jangan sia-siakan apapun ketika di sini. Makanya seperti halnya kalian kok memang dituntut apapun itu tinggal nurut aja. Kalian ketika pengen tahu manfaatnya apa, nanti kalian tahu sendiri. Makanya itu semua dilakukan itu untuk kalian. Jadi ketika kok memang dituntut seperti itu, apapun itu, mau hafalan, mau apapun itu memang untuk kalian sendiri, bukan untuk saya dan semuanya, bukan kan? Bukan, karena itu untuk dirimu sendiri. Makanya jangan sampai rizki yang memang seperti halnya langka seperti ini, seperti kalian itu mondok, bukan seperti hal yang lainnya. Belum tentu orang itu mau mondok itu aja, belum tentu. Makanya ketika kalian aja mau mondok aja itu udah seneng aja. Makanya di zaman sekarang itu ya memang pondok itu ya kadang ya bisa paling terbaik istilahnya. Kalau seandainya istilah pendidikan di Indonesia yang paling terbaik ya memang pondok pesantren aslinya kayak gitu. Jadi seandainya kalian itu mau mondok pun itu ya memang udah terbaik lah. Maka apalagi kalian itu generasi pertama. Jadi kalau generasi pertama jangan sia-siakan kalau kalian itu sebagai generasi pertama itu gagal dalam hal apapun gitu kan. Kalian nggak mau kan sebagai generasi pertama itu gagal dalam segala hal yang memang intinya yang utama dicapai, seperti halnya kayak kita belajar kitab ataupun kita menghafalkan gitu kan. Jadi ketika seperti itu kalian renungkan sendiri ketika kalian itu di sini, rezeki yang kalian dapat seperti yang kalian itu enggak seperti zaman dulu kan berarti kan
kalau mondok itu memang semuanya itu semuanya sendiri, atau maupun itu masak itu pun ya sendiri. Jadi makan itu ya makan di kita cari bahan-bahan sendiri, masak-masak sendiri, itu cara kayak dulu, kayak dulu. Jadi nggak seperti sekarang itu udah enak banget. Makanya itu rezeki yang memang lebih-lebih lah ketika kalian mondok bisa seperti ini. Itu langka istilahnya, seperti hal kayak kalau sekarang sih enggak sih. Kalau sekarang memang hampir semua pondok sih kebanyakan ya memang sudah enak, hampir semuanya disiapkan lah, semuanya hampir laundry ataupun itu udah ada semua kan. Maksudnya kalian itu harus ngerasain rezeki yang memang belum pernah kalian pikirkan seperti itu juga rezeki. Makanya seperti halnya kalian itu ngelakuin kebaikan, itu juga imbasnya juga ke orang tua. Makanya ketika kalian itu istilahnya nurut itu kan udah bagus itu. Jadi ketika kalian itu ngelakuin kebaikan, kalian itu menarik rezeki, bukan rezeki yang di sini doang, tapi rezeki yang imbasnya ke orang tua yang kalian belum pernah berpikir seperti itu. Karena memang rezeki itu ya memang munculnya itu enggak kok gitu aja. Jadi memang kadang itu rezeki itu bisa ditarik dengan adanya melakukan hal kebaikan. Jadi kalian ini sudah mukallaf, istilahnya sudah balik, istilahnya ketika kalian itu melakukan kebaikan, itu juga imbasnya ke orang tua. Itu makanya kalian saya ajari apalagi belum kalian melakukan ya kak sholat duha ketika waktu sekolah itu kan bisa kan, itu bisa menarik rezeki ketika sekolah gitu kan, bisa ibadah sekalian sekolah. Tambah lagi kan itu belum kalian terbiasakan, jadi itu dulu itu kayak gitu kebiasaannya itu ketika sekolah, ketika istirahat ya memang sholat duha dulu biasanya. Sholat duha sendiri pun nggak apa-apa, karena jamaah itu mubah istilahnya. Jamaah sholat sunnah itu ada yang memang ada yang sunnah, ada yang memang mubah gitu kan. Kadang ada pondok yang memang itu kan nuntut sholat duha gitu kan. Itu mubah itu jamaahnya, bukan jamaahnya itu dapat kesunahan enggak, tapi mubah, boleh aja gitu, boleh aja. Kalau seperti halnya jamaah sholat sunnah yang sunnah itu memang kayak sholat taraweh itu kan jamaahnya sunnah gitu kan. Kayak seperti halnya sholat gerhana ataupun sholat hari raya itu kan sunnah ketika ngelakuin jamaah gitu kan. Nah, makanya ketika seperti halnya kalian itu tasbih, berarti itu juga menarik rezeki. Itu pikir tasbih. Jadi hampir sama dengan kemarin ketika kasratul istighfar. Jadi pikir itu ya seperti itu. Pikir itu aslinya menarik rezeki. Itu intinya. Jadi itu kalian sadari dulu. Jadi ketika melakukan kebaikan di sini itu ya bukan ke semata-mata cuma ngelakuin hal yang nggak berguna, itu kan? Itu pastinya ada gunanya, walaupun belum terasa. Nanti kalian terasa sendiri. Dan baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Bapak sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani. Ini berarti kalau ini itu khobarnya didahulukan. Jadi semisal mubtada khobar. Berarti ketika mubtada sama khobar itu duluan mana? Mubtada kan? Kalau ini khobarnya duluan. Kalimatani iku kalimat loro. Khofifatani kang enteng karone. Alal lisani ing atase lisan.
Sakilatani kang abot karone. Sakilatani kang abot karone. Sakilatani kang abot karone. Fil mizani ing dalem timbangan amal. Fil mizani ing dalem timbangan amal. Fil mizani ing dalem timbangan amal. Habibatani kang disenengi karone. Itu aja. Habibatani kang disenengi karone. Habibatani kang disenengi karone. Ilar rohmani maring Allah. Ilar rohmani maring Allah. Ilar rohmani maring Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Utawi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nanti bisa jelaskan apakah memang urutannya kayak penjelasannya ketika khobar itu didahulukan ataupun mubtada'nya diakhirkan, itu nanti bisa dijelaskan ketika nanti kalian belajar lebih. Jadi kayak gini, berarti ini tadi hadis ini menjelaskan bahwasanya dua kalimat yang memang ringan di lisan, berat di timbangan amal, tapi juga dicintai sama Allah, itulah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seperti yang kemarin, berarti alhamdulillah itu mil'ul mizan, ya kan? Mil'ul mizan. Subhanallah nisful mizan, ya kan? Subhanallah nisful mizan berarti tasbih itu separuh dari timbangan amal kalian. Berarti ketika orang itu mau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka itu timbangan amalnya akan berat. Istilahnya bisa memberatkan amal kebaikan kita. Jadi istilahnya ketika amal kita itu dihitung, ataupun istilahnya kalau ini hitungan, istilahnya seandainya kalau memang ditimbang, memang ada timbangannya, itu ya memang kalau kalian baca subhanallahil wa bihamdihi itu bisa berat timbangan amalnya. Tuh, nah kalian itu kan subhanallahil wa bihamdihi biasanya dibaca ketika tahlilan gitu kan. Biasanya tahlilan itu bacanya kalimatani habibatani rahman habibatani ala lisan taklinatan fil mizan. Itu biasanya kalau ini berarti kalimatani khofifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Tapi saya dulu itu ada yang kalimatani dulu. Maksudnya kalimatani habibatani dulu. Ada yang gitu. Ada yang memang seperti ini. Kalimatani khofifatani alal lisan. Jadi kalau ini berarti hadisnya sahih. Kalimatani khofifatani alal lisan. Itu sebelumnya baca subhanallah nanti biasanya kalau orang yang memimpin tahlil biasanya kan itu dulu kan, itu dulu subhanallah apa kalimatani habibatani ila rahman, ataupun ini pakai ini kalimatani khofifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ini nanti intinya ketika orang itu baca subhanallahil azim, maka itulah salah satu cara untuk mendapatkan cintanya Allah itu ya seperti ini, biar terasa kena dekat dengan Allah itu ya biasanya dengan zikir-zikir yang seperti ini, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh, itu biasanya. Nah, seandainya memang kalian itu punya kebiasaan zikir yang memang khas sehari-hari, ya memang lakukanlah. Serah kalian itu biasanya itu lakukan zikir yang apa itu kalian biasanya ya biasakanlah, nggak apa-apa, apapun itu biasakan.
Ada yang memang sering sholawat pun ya sholawat gitu. Sering istighfar pun ya istighfar gitu. Ketika sering tasbih ya tasbih. Itu kan kalian yang membiasakan. Jadi biasanya ada orang itu ya kebiasaannya sehari-hari beda-beda kebiasaannya. Karena kadang itu contoh saya itu kadang cuman 10 kali di waktu tertentu, 10 kali di waktu tertentu ada. Terus ada zikir yang memang khusus di pagi gitu kan, kayak gitu itu ada. Jadi ada kebiasaan tertentu di semua orang, tergantung istiqomahnya apa, kan? Tergantung istiqomahnya apa. Dan gini loh, kita kan nggak bisa semuanya digebres langsung itu dikir apapun, enggak kan? Enggak. Dikir itu kan apa istilahnya, kita meluangkan waktu untuk ingat kepada Allah gitu kan. Jadi kan kita meluangkan waktu untuk ingat kepada Allah gitu aja. Ketika kalian itu ada waktu seperti itu, itulah rasanya hidup terkadang. Itu rasanya hidup terkadang itu lewat kalian itu bisa merasakan zikir itu. Ketika kalian ibadah aja, ketika kalian ibadah kalau bisa merasakan itu nikmat, itu berarti kalian itu udah bagus istilahnya kayak gitu. Nanti ya juga lambat tahun terasa. Jadi kalau sekarang mungkin baru belajar apapun yang kalian tahu dulu, ya kan? Mau itu zikir, mau itu zikir itu fadilahnya apa gitu. Nanti semisal kok memang kayak zikir apapun, itu kalian itu nggak mikir pahalanya. Karena yang kalian pikir itu apa akan puncaknya itu cuman Allah, itu aja. Kalian itu bisa diridhoi Allah itu aja dah, atau dekat dengan Allah itu dah rasanya udah nikmat banget kayak gitu. Itu rasanya kan hidup itu terasa hidup, bukan hidup itu terasa hampa, bukan, tapi itu terasa hidup kayak gitu. Jadi orang yang nggak pernah zikir itu hidupnya itu terasa ya kayak hampa aja gitu, hampa kayak cuman raga-raga saja itu, makan minum ini kan gitu aja. Nggak, istilahnya gini lah, kan udah saya bilangin apa dulu aja istilahnya, kalau makanannya jasad kita itu memang makan minum, ya kan? Kalau makanan jasad kita raga ini itu makanannya memang makan minum. Kalau makanannya ruh kita, jiwa kita itu zikir. Jadi itu. Jadi mengingat kepada Allah itu ya makanan asupan kita, asupan jiwa kita. Jadi ketika jiwa itu memang diisi, ya memang terasa hidup jiwanya. Kalau memang jiwanya itu kok nggak diisi, nggak dikasih makan istilahnya jiwa kita, itu rasanya kayak gini. Rasanya itu jiwa kalian bayangannya itu tidur kelaparan. Istilahnya kayak udah sekarat istilahnya sekarat, nggak pernah kalian kasih makan istilahnya jiwa kalian. Ya rasanya kayak gitu. Rasanya cuman hidup ya cuman jiwa-jiwa saja itu, kayak hidup itu cuma hampa gitu ya, hampa. Karena aslinya kan kita kan hidup kan gara-gara kita ada jiwa ya. Kalau jiwa kita cuma kayak gitu, nggak ada asupannya, itu kan kayak nggak mampu ngelakuin apapun gitu, nggak bisa. Istilahnya orang itu bisa kerasa hidup ketika jiwanya itu hidup. Kayak ketika jiwanya itu kayak kerasa mati, ya hidup kalian cuma gitu-gitu aja gitu. Rasanya cuma sehari-hari kok rasanya kok nggak ada nikmatnya sih, kayak malah nggak enak sih rasanya hidup gitu, kayak gitu. Kadang malah bisa nyalahin Allah, itu kan yang bahaya gitu kan kayak gitu. Jadi jiwa itu harus juga dikasih makan, apalagi kita itu dituntut sedekah untuk jiwa kita atau raga kita semuanya itu ya sehari-hari itu ada istilahnya ada kebutuhan makanan jiwa gitu. Itu yang harus kalian tahu. Jadi jiwa kalian itu harus diisi, bukan cuman raga kalian, bukan cuman makan minum itu cuman syarat hidup biar kalian itu hidup. Juga ketika memang syarat hidupnya jiwa kalian itu yang memang caranya ya zikir kepada Allah, itu intinya kalian itu belajar tentang zikir seperti ini. Kalian harus tahu dulu ini. Jadi kalian nanti ketika nanti sudah mulai paham tentang hal-hal tadi
juga terasa sendiri. Gak usah diajari pun itu kalian terasa sendiri. Yang penting itu selalu jiwanya itu hidup. Jangan sampai jiwa kalian itu kotor, itu nanti nggak akan terasa nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Itu kayak gitu. Itu tadi renungin sendiri ketika rizki-rizki yang pernah kalian itu dapatkan. Contoh ketika di sini itu rasanya nikmatnya rizkinya itu seperti apa, itu ya kalian rasakan sendiri gitu kan. Tadi belajar tentang menghidupkan jiwa kalian, itu yang dipikir ini. Jadi intinya ketika kalian pikir itu yang memang untuk jiwa kalian. Dan nanti selanjutnya di bab asalis wal isrun fi fadilati taubat. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.